Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'in An-Nawawi karangannya Syekh Al-Imam An-Nawawi. Sudah sampai hadis yang ke-20. Hadis 20. Saya bacakan hadisnya. Al-hadithul ashir, Al-hadithul ashrun, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Ini hadisnya agak pendek tapi maknanya sangat dalam. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini banyak hadis-hadis yang kelihatannya pendek, tapi kalau dibahas maka ini sangat panjang pembahasannya. Al-hadithul ashrun, hadis yang ke-20, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi dari Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi beliau termasuk sahabat Ansor Al-Badri dan juga sahabat yang hadir dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini menambahkan Al-Badri yang hadir dalam perang Badar, karena sahabat-sahabat yang mereka ini hadir dalam perang Badar ini, mereka mendapatkan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka juga dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah untuk para sahabat. Jadi tingkatan-tingkatan sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ini Khulafa'ur Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Khulafa'ur Rasyidin ini ada 4. Seperti kita ketahui, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian tingkatan yang kedua ini ada Asyarah Mubasysyarah bil Jannah. Ada 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga, diberi kabar gembira oleh Rasulullah tentang surga. Jadi dalam suatu majelis itu Rasulullah katakan, ini masuk surga, ini masuk surga, ini masuk surga, sampai 10 sahabat. Jadi mereka telah diberi kabar gembira untuk masuk surga. Di antaranya adalah yang 4 tadi itu tambah 6. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Said bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Ada 6 orang sahabat tambahan dari 4, berarti 10. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah Ashabul Badar, 313 pasukan Badar, sahabat yang hadir dalam perang Badar. Insyaallah mulia sekali. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan, la yadkhulan nar ahadun syahida badran. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Maka dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, wa ma yudrika anna Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Tahukah kamu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan para ahli Badar, para pejuang Badar. Kemudian Allah katakan, i'malu ma syi'tum, lakukanlah semau kamu, qad ghafartu lakum, maka sungguh dosa-dosa kamu aku telah ampuni. Jadi ahli Badar ini dosa-dosanya yang lalu ataupun dosa-dosa yang akan datang telah diampuni oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah para pejuang Badar. Maka pernah juga malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril katakan, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang para pejuang Badar? Apa pendapatmu tentang sahabat yang hadir dalam perang Badar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Afdolul muslimin, afdolul mu'minin, afdolul muslimin." Masyaallah. Jadi Rasulullah katakan mereka adalah sebaik-baiknya orang Islam, sebaik-baiknya kaum muslimin.
Mereka lebih baik, lebih mulia daripada para salihin, daripada para syuhada, daripada para aulia, daripada para muqarrabin. Nah, ini orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Afdalul muslimin. Maka malaikat Jibril pun mengatakan, begitu juga kami dengan para malaikat. Nah, sekelompok malaikat yang hadir dalam perang Badar, mereka juga adalah malaikat yang termulia dibandingkan sekalian para malaikat yang tidak hadir dalam perang Badar. Jadi kalau sahabat yang hadir dalam perang Badar ini beda dengan sahabat yang nggak hadir dalam perang Badar, tingkatannya beda. Sahabat yang bertemu dengan Nabi dan sahabat yang tidak ketemu dengan Nabi juga tingkatannya beda. Sahabat yang awal-awal masuk Islam dan sahabat-sahabat yang akhir-akhir masuk Islam juga tingkatannya beda. Nah, begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat yang hadir dalam perang Badar ini mereka adalah malaikat yang termulia dibandingkan dengan para malaikat yang tidak hadir dalam perang Badar. Masya Allah. Perang yang pertama terjadi pada dunia Islam yang dihadiri oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. 313 orang melawan 1000 pasukan kaum Quraisy Mekah. Masya Allah. Maka ulama-ulama Jawa dulu tuh, kiai-kiai kami itu dulu pernah bercerita tentang nama-nama ahli Badar, 313 orang. Itu kalau kita tulis nama-nama 313 orang itu, kemudian kita tempel di rumah kita, maka ketika satu desa itu terjadi kebakaran, maka rumah yang ada nama 313 Badar itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebakaran. Insyaallah. Dan juga kiai-kiai kita tuh pernah cerita kalau orang tulis nama 313 Badar, kemudian dia taruh di kantongnya, maka dia akan terbebas dari segala mara bahaya. Pernah ada cerita ketika dia berjalan, kemudian ada seseorang yang pengen membunuh dia. Ketika pengen sudah ditusuk, tiba-tiba pisaunya tidak mempan di perutnya, pisaunya tidak mempan. Nah, dia juga kaget loh, bisa kuat dengan pisau ini. Maka yang mau bunuh tuh langsung lari tunggang langgang. Ketika itu langsung dia ingat bahwa di kantongnya ini ada nama 313 Badar, pasukan Badar. Masya Allah. Jadi Al-Badriyi, sahabat yang mengikuti perang Badar. Jadi mereka ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini turun berkenaan dengan ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat dalam satu majelis. Ketika Rasulullah kumpul dengan sahabat dalam satu majelis, tiba-tiba ada sahabat yang terlambat datang. Dan Rasulullah lihat ternyata sahabat yang terlambat datang ini sahabat yang pernah hadir dalam perang Badar. Maka langsung Rasulullah bilang, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka berilah ruang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah ruang dalam majelis, maka berilah ruang, maka Allah akan memberi ruang kepada kalian. Maka tiba-tiba Rasulullah katakan berilah ruang, biarkan dia untuk maju. Masya Allah. Dia walaupun dia terlambat, bisa duduk di belakang, tapi karena Rasulullah melihat dia pernah hadir dalam perang Badar, Rasulullah katakan bukakan jalan untuk dia, biarkan dia maju. Masya Allah. Maka turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan beri ruang kepada kalian. Maka sahabat yang tadi yang terlambat tadi itu maju karena dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadir dalam perang Badar. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari dari sahabat Ansor Al-Badriyi yang pernah hadir dalam perang Badar. Radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula
Sesungguhnya dari perkara yang didapati manusia dari perkataan an-nubuwatil ula, para nabi yang awal. An-nubuwatil ula di sini yang dimaksudkan bukan Nabi Adam, tapi an-nubuwatil ula yang dimaksudkan adalah para nabi sebelum yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan yang sudah masyhur sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semau kamu. Maka berbuatlah semau kamu. Kalau kamu tidak punya malu, berbuatlah semau kamu. Rawahul Bukhari. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan bahwa ini adalah satu teguran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman dari baginda Rasulullah. Kalau kamu tidak punya malu, udah kerjakan semua kamu. Kalau kita kerjakan semau kita tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya, tanpa mempertimbangkan akhir akibatnya bagaimana, tanpa mempertimbangkan ini sesuai dengan syariat apa tidak, kita kerjakan semau kita, maka semakin kita kerjakan, maka akan mendapatkan bencana, akan mendapatkan kesusahan, akan mendapatkan kehinaan. Coba kita lihat saudara-saudara kita di luar sana yang memang rasa malu mereka sudah terputus, sudah tidak punya rasa malu. Entah itu dia laki-laki, entah itu dia wanita. Kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan kerjakan semau dia. Maka dia akan terlihat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan terlihat hina pada pandangan manusia. Jadi seperti itu. Ini pendapat yang pertama, teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan semua kamu. Dan kalau nggak ada pertimbangan di dalamnya, maka kehinaan yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau orang itu udah punya rasa malu, maka dia mau mengerjakan apa pasti ada pertimbangan. Wanita-wanita di luar sana yang memang terlihat tidak baik, itu karena rasa malunya udah tidak ada. Laki-laki di luar sana kalau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama, dikerjakan, berarti memang udah tidak punya rasa malu. Tidak malu kepada Allah, padahal Allah adalah zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar. Apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, itu dikatakan perbuatan itu terbagi menjadi dua. Perbuatan yang kalau kita kerjakan kita malu kalau diketahui oleh Allah, kalau diketahui oleh manusia. Kemudian yang kedua, perbuatan yang kita tidak malu kalau jika kita kerjakan perbuatan itu diketahui oleh Allah, diketahui oleh manusia. Nah, kalau perbuatan yang pertama, kalau kita kerjakan kemudian kita malu, kalau diketahui oleh Allah, diketahui oleh manusia terus kita malu, maka perbuatan ini perbuatan yang tidak baik. Ini pendapat yang kedua tadi, perbuatan yang tidak baik. Contoh kita mencuri, kita melakukan. Kalau diketahui oleh Allah, diketahui oleh manusia, udah jelas diketahui oleh Allah. Terus kita malu kalau diketahui. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau diketahui itu kita malu. Nah, ini perbuatan yang pertama. Kalau perbuatan yang kedua tadi, kalau kita kerjakan terus kita tidak malu, kalau Allah tahu, kalau manusia tahu kita tidak malu, maka ini para ulama mengatakan perbuatan yang baik, perbuatan yang amal soleh, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan kedua ini, pendapat yang kedua dan perbuatan yang kedua ini yang sejalan dengan hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kalau diketahui oleh Allah, kalau diketahui oleh manusia kamu tidak malu, maka apa yang Rasulullah perintahkan, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semau kamu. Nah, jadi ada dalam suatu keadaan itu tidak
dianjurkan untuk malu. Tidak dianjurkan untuk malu. Seperti kita sholat seperti ini. Kalau kita sholat ini, kalau Allah tahu, kalau manusia yang lain tahu, kita kan nggak malu. Jadi fasna ma syi'ta, berbuatlah semau kamu. Jadi memang dalam suatu keadaan ini kita tidak perlu malu untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita bertanya kepada para ulama. Jadi kalau kita bertanya kepada para ulama ini tidak perlu malu, karena bertanya kepada para ulama juga perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, bertanya kepada para ulama tentang perkara agama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu ini tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu urusan-urusan agama ini, kita tanya kepada para ulama. Dan sifat malu ketika itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini sangat memuliakan wanita-wanita Ansor. Beliau sangat memuliakan wanita-wanita Ansor karena wanita-wanita Ansor ini wanita-wanita yang sangat-sangat pemalu. Tetapi dengan sifat malu mereka tidak mencegah mereka dari selalu bertanya agama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang itu yang sifat malunya sangat luar biasa, sampai-sampai dia tuh malu untuk bertanya tentang masalah agama. Ini tidak dianjurin. Wanita-wanita Ansor wanita yang sangat pemalu, tapi rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya agama kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya malu, maka berbuatlah semau kamu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya dengan baik. Rasa malu ini baik, tapi kalau rasa malu yang terlalu sangat-sangat berlebihan ini enggak baik. Tapi kalau kurangnya rasa malu ini juga enggak baik. Maka kita posisikan di sesuatu posisi yang baik, maka rasa malu ini akan menjadi baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi sifat malu termasuk cabang dari iman. Rasulullah juga pernah mengatakan kalau seseorang itu sudah mempunyai rasa malu, maka tidak akan datang kepada dia kecuali kebaikan. Tidak akan datang kepada dia kecuali kebaikan. Rasulullah bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Istahyu minallahi haqqal haya. Maksudnya seperti apa? Kita malu kepada Allah dengan kita ini tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah dari seluruh anggota tubuh kita. Bagian kepala ini ada mata, ada mulut, ada telinga. Maka mata, mulut, telinga kita ini bagaimana kita jaga untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagian bawah kita ini ada tangan, ada kemaluan kita, ada kaki kita. Bagaimana kita jaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak? Karena setiap segala sesuatu gerak-gerik kita selama 24 jam diperhatikan, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut yang hitam berada pada batu yang hitam di dalam gua yang sangat gelap, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang nampak seperti kita ini? Apapun gerak-gerik kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh anggota kita bagaimana kita jaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, karena mata kita ini mata yang nanti akan memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Yang mana ketika di akhirat itu Allah menampakkan zatnya Allah. Ini cita-cita setiap orang beriman. Nanti di surga itu Allah menampakkan zatnya Allah. Allah lihatkan kepada seluruh para ahli surga. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah.
Jadi kita lihat itu nazirah dengan mata, kedua mata kita ini. Kalau dalam kata-kata itu basirah itu dengan mata hati. Tapi Allah bilang dalam surat Al-Qiyamah itu wujuhu yaumaidin nadhiratun ila rabbiha nazirah, bukan basirah, nazirah. Jadi kita melihat dengan kedua mata kita yang sekarang ini. Jadi mata kita ini yang kita punya sekarang ini nanti mata untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menggunakan mata kita ini untuk maksiat kepada Allah. Begitu juga dengan telinga kita, mulut kita, kemaluan kita, kaki, tangan kita. Mana kita jaga semua nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, dengan tidak melakukan maksiat, tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis ke-20, hikmah yang diajarkan kepada kita seperti itu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kita enggak punya malu, maka kerjakanlah semau kita, asalkan pekerjaan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam syariat, sesuai dalam tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada malu yang dianjurkan, ada malu yang tidak dianjurkan. Kalau dalam kebaikan kita tidak perlu malu, tapi kalau dalam kemaksiatan maka kita perlu malu karena dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari hadis yang ke-20 ini. Dengan hadis yang sedikit ini bagaimana menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang terarah akan menjadi lebih baik. Kita posisikan rasa malu kita dengan posisi yang baik, tidak terlalu malu yang akan menjadi tidak baik, dan tidak kurang rasa malu kita pun nggak baik. Maka kita posisikan di posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Insyaallah hadirin, insyaallah mungkin cukup sekian dari hadis yang ke-20 ini. Benarnya datang dari Allah, maka saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.